gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, nggak diurus aja bisa dapat duit, apalagi kalau misalkan kalian ngurus gitu. Jadi kalau misalkan di sini kalian beralasan lagi, waduh gua nggak bisa nih, kok pendapatan gua masih kecil, kok gua masih kayak gini, dan kok gua masih dan sebagainya. Wah, kalau misalkan masih ada yang bilang kayak gitu, ini sih terlalu sih ya. Gua nggak tahu ini antara ini orang pemalas atau emang udah dari sananya doyan duit instan kayak main judi dan sebagainya gitu. Nah, gua nggak tahu lagi. Berarti ada yang salah sama diri lu. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, setelah di beberapa video sebelumnya, gue tuh lebih sering ngebahas tentang tutorial yang bisa dibilang cukup receh ya. Karena emang sebagian besar dari kalian beberapa minggu terakhir ini banyak banget yang request minta dibuatin tutorial yang simpel-simpel aja dan yang gampang-gampang aja. Tapi tentu aja seperti yang udah pernah gue sampaikan sebelumnya, untuk cara yang gampang tentu aja akan menghasilkan penghasilan yang enteng juga, alias nggak akan terlalu banyak. Jadi sederhananya, kalau misalkan kalian pengen dapetin penghasilan yang cukup lumayan dari internet, tentunya minimal kalian mesti ngeluarin sedikit effort yang lebih lagi, atau minimal mesti punya ilmunya untuk bisa mencapai ke sana. Nah, maka dari itu pada video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya untuk bisa dapetin penghasilan yang cukup gede dari internet, tapi dengan cara yang cukup simple. Nah, simple di sini bukan berarti gampang ya, tapi di sini kalian juga tetap memerlukan yang namanya usaha dan ketekunan agar bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal dari internet. Nah, untuk tutorial video kali ini gue buat khusus buat mereka yang sering banget nyinyir di kolom komentar gue ya, yang sering banget komen, wah bang, video lu yang sering lu bikin itu receh banget bang, selalu receh, nggak pernah ada yang hasilnya gede, atau bahkan nggak bisa ngasih pendapatan ke gue sampai 100.000 atau 1.000 perak pun bahkan gue nggak dapat. Nah, gue bingung ya, kadang ada yang suka komen kayak gini, ini tuh dia beneran udah ngikutin gue dari awal, atau dia ini cuma ngikutin tutorial yang receh-recehnya doang. Dan gue juga nggak tahu dia ini beneran nonton, nyimak atau enggak gitu ya. Karena sebenarnya untuk klasifikasi tutorial sendiri, gue nih emang sedikit gado-gado ya. Kadang bahas yang receh karena emang peminatnya ada, kadang bahas yang gede juga karena emang peminatnya ada juga. Jadi selang-seling gitu. Nah, yang gue bingung, kadang pas saat gue ngebahas yang tutorial yang cuannya cukup lumayan, nih orang pada kemana gitu. Yang gue bingung, apakah dia emang beneran praktek apa enggak gitu, apa cuma modal nyinyir doang, gue nggak tahu. Maka dari itu, di tutorial kali ini khusus buat kalian yang suka nyinyir ya, yang bilang nggak bisa dapat sepeser pun dan sebagainya dari internet, ini gue akan sedikit lebih berbaik hati membagikan sedikit ilmu gue buat kalian yang masih kesulitan untuk dapetin cuan yang cukup lumayan dari internet. Nah, untuk cara kali ini, kalau misalkan kalian masih nggak bisa juga, ataupun masih nggak bisa dapetin cuan juga secara rutin dari internet, wah ini sih gue udah bingung lagi ya, mau gimana lagi ngomongnya. Antara ini emang lu nya pemales atau emang gimana gitu, gue nggak ngerti. Karena perlu kalian ketahui ya, untuk tutorial yang kali ini, kalau misalkan ini kalian lakuin atau kalian tekunin, ini bahkan bisa menjadi salah satu penghasil passive income yang bisa dibilang memberikan penghasilan sampingan yang cukup lumayan lah buat kalian. Nah, oke, jadi tanpa panjang lebar lagi ya, untuk tutorial cara mendapatkan uang dari internet yang cukup lumayan, di sini kita akan menggunakan satu website ataupun platform yang bernama Adstera. Nah, ini ya, seperti yang kalian lihat ini Adstera. Nah, untuk bisa masuk ke situsnya si Adstera ini, kalian tinggal ketik aja adstera.com, atau kalau misalkan kalian kesulitan nemu webnya, ini linknya juga gue udah cantumin di kolom deskripsi ya dari video ini. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, Adstera ini sebenarnya apa bang? Nah, jadi Adstera ini adalah salah satu platform advertiser yang si basisnya tuh hampir mirip kayak AdSense yang punyanya Google tuh. Yang dimana untuk cara kerjanya tuh 11-12 lah, mirip banget kayak Google AdSense, yang nantinya kita bisa dapetin bayaran dari si platform ini dengan cara memonetisasi website, artikel yang kita miliki gitu ya. Nah, cuma enaknya di si Adstera ini, dia nih nggak seribet ketika kita join di Google AdSense. Nah, kalau misalkan di Google AdSense, itu kan kita ketika mau memonetisasi blog ataupun tulisan maupun artikel yang kita punya, itu minimal kita harus memenuhi beberapa persyaratan dulu. Kayak misalkan si blog ataupun artikel yang kita punya di suatu website, itu minimal kita harus memiliki jumlah traffic yang cukup banyak dan udah aktif dengan waktu yang cukup lama. Baru kita bisa mengaitkan Google AdSense ke si artikel kita agar si artikel ataupun blog kita itu bisa menampilkan iklan dan mendapatkan bayaran dari iklan yang udah ditempelin ke artikel ataupun ke blog kita. Nah, kabar baiknya, untuk bisa join di si Adstera ini, kita nggak perlu ribet ataupun terkendala dengan beberapa syarat yang cukup
cukup rumit seperti ketika kita mendaftar di Google AdSense. Jadi di sini untuk join Adstera ini kalian bisa langsung join dan bisa langsung memonetisasi tulisan blog ataupun artikel kalian secara gratis tanpa harus memiliki syarat-syarat tertentu gitu ya teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, apakah buat pemula di sini masih punya peluang untuk dapetin cuan dari si Adstera ini? Jawabannya tentu bisa banget ya teman-teman. Makanya ini tutorialnya gua khususkan buat kalian para pemula yang mau mulai nyari cuan di internet, dan ini gua akan langsung kasih aja ilmunya. Nah, jadi langsung aja ya di sini untuk cara cuannya. Pertama-tama di sini kalian perlu membuat akun ataupun mendaftar dulu di si Adstera ini dengan cara klik sign up yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih yang as a publisher. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik get started. Nah, kemudian abis itu setelah kalian udah klik sign up, maka nanti di sini akan ada tampilan kayak gini yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisi data diri kalian untuk mendaftar di si Adstera ini sebagai publisher. Oh ya, just info buat kalian, saat ini untuk Adstera sendiri, dia ini udah bisa kita pakai untuk memonetisasi berbagai macam media sosial. Jadi nggak hanya terbatas sama website atau blog aja, sekarang dia juga udah bisa kita pergunakan untuk memonetisasi TikTok, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Itu ya, jadi sebenarnya peluang untuk bisa dapetin cuan dari Adstera ini udah jauh lebih gede sekarang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, lanjut untuk cara daftarnya, di sini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar. Terus kalian tinggal masukin aja nama lengkap kalian. Misalkan ini ya, Richard. Kemudian habis itu di sini untuk loginnya, ini kalian tinggal masukin username yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk login. Misalkan gua isi Richard 01. Kemudian habis itu kalau udah isi login, di sini kalian tinggal lanjut untuk membuat password. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian nanti akan diminta untuk mengisi messenger kalian. Nah, untuk messengernya di sini kalian bebas bisa pilih mau messenger dari Skype, Jabber, Telegram, WhatsApp, WeChat, dan sebagainya, ataupun Twitter ya. Ini kalian nanti bisa pilih mau pakai yang mana. Misalkan kalau mau pakai Telegram, tinggal klik Telegram, lalu tinggal masukin nomor akun Telegram kalian ataupun username akun Telegram kalian. Nah, di sini karena untuk Telegram gua udah kedaftar sebelumnya di akun yang lain, jadi untuk yang ini gua akan pilih yang Skype. Lalu di sini kita tinggal cantumin aja akun Skype kita. Nah, kemudian habis itu di sini untuk metode pembayaran kalian tinggal pilih ini nantinya metode pembayaran kalian ini kalian pengen menggunakan apa. Nah, metode pembayaran di sini adalah metode pembayaran yang bisa kalian pergunakan untuk mencairkan penghasilan kalian yang udah kalian dapetin dari si Adstera ini. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran ya, mulai dari PayPal, Webmoney, Paxful, Bitcoin, Ethereum, dan juga Tron. Dan yang terakhir ada metode bank transfer. Nah, kalau misalkan kalian pengen pilih PayPal, di sini kalian tinggal klik PayPal, tapi pastikan kalau misalkan kalian pilih PayPal, usahakan di sini kalian mendaftar si Adstera ini menggunakan alamat email yang sama dengan akun PayPal kalian, supaya nanti ini bisa mempermudah proses pencairan ataupun penarikan kalian ya, gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik checklist di sini, lalu habis itu di sini kita tinggal lanjut pendaftarannya dengan cara klik sign up. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik sign up, nanti di sini kita akan diminta untuk mengkonfirmasi email kita dengan cara mengklik link verifikasi yang udah dikirimkan ke alamat kita, ke alamat email kita yang udah kita daftarin di sini. Oke, ini gua masuk dulu ke email gua. Nah, oke, ini udah ada emailnya dari Adstera Team. Kemudian habis itu ini kita tinggal buka emailnya, lalu kita tinggal scroll dan klik confirm email. Nah, kemudian habis itu setelah kita udah selesai mengkonfirm email kita, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Dan di sini nanti kita akan diminta login kembali menggunakan username login ataupun email yang tadi udah kita daftarin. Misalkan ini ya, gua akan coba login lagi pakai email, kemudian masukin password yang tadi udah kita bikin. Nah, kemudian habis itu setelah kalian udah berhasil login, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini dari halaman utama dashboard si akun Adstera kalian. Kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah berhasil membuat akun Adstera kalian, di sini kalian perlu mengkonekkan si akun Adstera kalian ini dengan blog yang kalian miliki. Nah, jadi simpelnya untuk cara kali ini, di sini kalian wajib memiliki yang namanya blog. Nah, pertanyaannya, buat kita para pemula nih yang nggak tahu gimana cara bikin blog, apakah kita harus bikin blog juga apa nggak, Bang? Jawabannya yes, tentu kalian wajib buat blog dulu. Nah, untuk cara bikin blog buat kalian para pemula itu kalian nggak usah khawatir. Itu gue udah pernah ngajarin gimana cara bikin blog step by step buat kalian para pemula dari awal sampai akhir. Untuk tutorial lengkapnya kalian bisa lihat di video gue yang ada di sini ya. Nah, jadi kalian di situ perlu ataupun wajib membuat blog dulu. Kalau misalkan di sini kalian pengen dapetin cuannya yang cukup lumayan ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah berhasil membuat blog, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik tombol website yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik add website yang ada di sini. Kemudian setelah kalian klik add website, di sini kalian tinggal masukin alamat blog yang udah kalian bikin. Gua contohin nih ya. Ini adalah alamat blog yang udah gua bikin di blogger.com. Nah, ini ya, tips-pedoman-hidup.blogspot. Nah, untuk bikin yang kayak gini ini simple kok. Kalian bisa lihat aja tutorialnya di video yang tadi gua tunjukin. Nah, kalau udah masuk ke blog kalian, ini kalian tinggal copy aja link URL-nya yang ada di atas. Kemudian habis
habis itu ini kalian tinggal copy. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pastekan alamat website kalian. Kemudian habis itu untuk website kategori ini kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal pilih movies. Kenapa movies? Nanti gue jelasin. Yang pertama ini kalian tinggal klik movies dulu aja. Kemudian habis itu di sini untuk available at unitnya ini kalian pilih yang pop under gitu ya teman-teman. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik add aja. Kemudian habis itu setelah kalian klik add, maka nanti di bawah ini kalian akan bisa ngeliat nih statusnya nanti ini si pop under kalian ini udah aktif apa belum. Kalau masih pending tulisannya dan belum aktif kayak gini, ini kalian tinggal tunggu aja sampai si kodenya ini udah aktif. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini ini tulisannya udah aktif, langkah selanjutnya kalian masuk ke blog kalian yang ada di sini. Nah, tapi ini kan masih mode tampilan umum. Di sini kalian login dulu ke bloggernya di blogger.com, tempat kalian bikin blogspotnya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian masuk ke blogger.com, ini nanti kalian akan bisa ngelihat tampilan kayak gini ya. Kalau misalkan kalian udah login. Kalau misalkan di YouTube ini kayak tampilan studionya lah, tempat dimana kalian ngedit artikel yang udah kalian bikin sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian udah masuk ke tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal bikin dulu satu artikel baru yang dimana si blog kalian itu ngebahas khusus tentang film. Nah, di sini kenapa kita harus ngebahas tentang film? Mungkin kalian udah tahu ya, situs yang bernama kayak misalkan LK21 atau Indo XX1 yang dimana mereka tuh menyediakan banyak banget film-film gratisan yang bisa di-download ataupun ditonton streaming secara gratis. Nah, just info buat kalian, situs yang kayak gitu, itu tuh potensinya sangat gede banget di internet. Dan asal kalian tahu ya, situs yang kayak gitu, pendapatannya tuh udah di atas ratusan juta, bahkan bisa menyentuh 1M dalam satu bulannya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena emang di Indonesia ini, bahkan nggak cuma di Indonesia ya, yang namanya peminat film ini selalu ada tiap harinya. Dan nggak semua orang mungkin punya akses untuk nonton Netflix ataupun nonton di bioskop secara langsung. Jadi biasanya mereka milih nonton secara gratisan melalui website yang kayak gitu. Nah, jadi simpelnya di sini buat kalian yang pengen dapetin cuan dari si Adstera ini, jadi di sini kalau bisa kalian bikin bentuk artikelnya itu artikel yang menyediakan beberapa film tontonan gratis. Nah, untuk menyediakan film tontonan gratis di sini, ini kalian tinggal klik aja new post yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal bikin aja deh artikelnya. Misalkan free streaming film One Piece dari episode 1 sampai dengan episode 1071 misalkan. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin listnya episode 1 One Piece. Nah, kemudian abis itu di sini kalian tinggal taruh linknya dari si One Piece episode 1 tadi. Nah, untuk link videonya ini bisa kalian dapetin dari beberapa situs yang menyediakan film gratisan. Kayak misalkan ini ya, kalian tinggal cari aja di Google misalkan One Piece free streaming. Nanti misalkan di sini akan ada beberapa website yang menyediakan film streaming One Piece secara gratis. Kayak misalkan ini ada anoboy.pro. Kita coba buka situsnya Anoboy. Nah, ini ada dia lengkap nih. Mulai dari episode yang 1 sampai 100 streaming ada di sini nih. Nah, ini kalian tinggal buka di situs Anoboy. Terus abis itu di sini kan dia udah nyediain nih episode 1 sampai 10. Nah, ini yang 1 2 3 4 5 6 bahkan sampai 100 dia sediain. Nah, di sini untuk cara mengerjakan blog kita, ini kita tinggal ambil aja nih, buka filmnya yang ada di sini, One Piece dari episode 1. Ini kita buka di sini. Terus, ini kan udah ada nih, tinggal play aja nih dari episode 1. Nah, yang dimana berarti di sini kita udah dapat satu film One Piece streamingan gratis yang bisa kita pergunakan untuk bahan blog kita. Nah, sebenarnya kalau lebih enak sih, ini si filenya ini kita download dulu, terus kita taruh di blog kita yang ada di sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak pengen ribet dan pengen lebih hemat kuota, ya caranya ini kalian tinggal copy aja linknya yang ada di sini. Terus abis itu di sini kita tinggal balik ke blog kita, lalu di sini kita tinggal klik link yang ada di sini, insert link. Lalu di sini kita tinggal taruh link si One Piece-nya yang tadi, yang episode 1. Lalu di sini kita tinggal ganti namanya episode 1 One Piece. Kemudian abis itu kalian bisa checklist yang ini supaya nanti ketika linknya diklik ini dia langsung ngebuka new tab baru. Terus abis itu ini kalian tinggal klik apply. Maka udah jadi ya. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal edit kembali sampai episode 2, 3, 4 seterusnya sampai episode 100 ya. Jadi kalian tinggal bikin aja kurang lebih kayak gitu, lengkapin aja. Pokoknya step-stepnya sama kayak gini, One Piece episode 1, episode 2, 3, 4 dan seterusnya sampai episode 100 gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini si artikelnya ini udah jadi nih dari blogspot kalian, di sini kalian tinggal klik publish aja. Ini gue contohin ya, gue klik publish. Kemudian di sini kita tinggal klik confirm. Ini masih setengah jadi ya, karena kalau misalkan gue bikin sampai jadi bener-bener full, ini bisa makan waktu lama. Jadi ini gue contohin seadanya dulu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan udah jadi, ini nanti
tampilannya di blogspot kalian akan seperti ini nih. Nah, ini ya, One Piece episode 1. Nah, dan kemudian habis itu nanti kalau misalkan ada yang pengen nonton One Piece-nya, ini tinggal diklik aja nih di sini. Dan ketika diklik, maka nanti ini akan langsung masuk ke sini nih, ke episode 1 dan tinggal di streaming sama si orangnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalkan di artikel kita ini udah jadi, untuk cara memonetisasinya gimana nih supaya kita bisa dapetin cuan dari artikel yang udah kita bikin ini? Nah, untuk bisa dapetin cuannya, di sini kalian tinggal balik lagi ke si Adstera yang ada di sini. Kemudian habis itu, yang di bawah ini kan tadi kita udah aktif nih, yang pop undernya nih. Nah, dan di sebelah kanannya ini ada get code. Nah, ini get code-nya kalian tinggal klik. Kemudian habis itu, ini kalian tinggal klik copy code-nya. Jadi si kode yang ada di sini maka nanti akan ke copy secara otomatis. Nah, kalau si kode ataupun si script-nya ini udah tercopy, di sini kalian tinggal balik lagi ke blogspot kalian yang ada di sini ya, ke mode editing. Terus habis itu di halaman blog ini kalian tinggal klik yang layout yang ada di sini. Terus habis itu di sini ini kalian tinggal scroll sampai kalian nemu yang tulisan sidebar yang ada di sini. Terus di sini kalian tinggal klik add a gadget. Nah, setelah kalian klik add a gadget, di sini kalian pilih yang HTML atau JavaScript. Ini kalian klik ya. Nah, setelah kalian klik yang HTML JavaScript, maka nanti di sini akan ada muncul satu bar yang tulisannya kayak gini nih, HTML atau JavaScript. Nah, kalau udah muncul di sini, ini kalian tinggal klik edit. Kemudian habis itu di sini si kode yang tadi udah kalian copy dari Adstera nih yang ada di sini, ini kalian pastekan ke sini nih. Nah, terus habis itu untuk titelnya ini bebas ya, bisa diisi bisa enggak. Kalau misalkan mau isi, ini kalian tinggal tandain aja Adstera biar nggak lupa. Kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal klik save. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen ngisi iklan satu lagi, di sini kalian tinggal klik add a gadget lagi. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal taruh HTML JavaScript lagi, pilih. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal kopikan lagi jenis iklan yang lainnya yang ada di si Adsteranya. Misalkan tadi kan kita yang pertama ini bikin iklan yang pop under. Kalau misalkan kalian pengen nambah iklan lagi, ini kalian tinggal klik add unit, lalu tinggal pilih nih iklan jenis mana yang pengen kalian bikin. Nah, di sini gua pilih yang satu laginya itu yang banner ya, iklan banner. Jadi di sini gua pilih dua, yang satu yang pop under, satu yang banner. Nah, just info buat kalian, untuk iklan ini gua saranin di satu blog itu jangan lebih dari 3 untuk tipe iklannya. Maksimal itu 3, karena kalau misalkan kebanyakan iklan, ini nantinya si akun kalian dianggapnya tukang nyepam dan nantinya bisa menyebabkan si akun Adstera kalian ini di close ya, ditutup secara permanen. Jadi untuk menghindari hal tersebut, ini maksimal 3 aja iklan yang kalian pasang. Misalkan satu yang pop under, satu banner, satu native banner misalkan. Nah, jadi di sini yang pertama kan tadi kita udah bikin yang pop under. Kalau misalkan kita pengen nambah iklan lagi, ini kalian tinggal klik yang banner. Nah, setelah pilih yang banner, ini kalian tinggal klik add. Setelah klik add, maka nanti di sini yang banner akan langsung ditampilin di bawah dan ini tulisannya udah aktif. Nah, setelah aktif, ini kalian tinggal klik yang get code lagi, lalu si scriptnya ini kalian tinggal copy, lalu kemudian kalian balik lagi ke halaman blog kalian yang ada di sini, lalu kalian tinggal paste di sini. Nah, kemudian habis itu seperti biasa di sini kalian kalau mau kasih title ini tinggal kasih aja judulnya Adstera banner misalkan. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik save aja. Nah, kalau misalkan di sini si script dari Adsteranya udah kalian masukin ke blog kalian, di sini kalian tinggal balik ke si artikel film kalian tadi nih yang ada di sini nih. Nah, terus habis itu di sini kalian tinggal klik refresh dan kemudian habis itu seperti yang kalian lihat ya, di sini udah ada langsung muncul iklan dari si Adstera yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, kita dapat pendapatannya ini dari mana, Bang? Nah, kita ini dapat pendapatannya apabila ada orang yang masuk ke si artikel kita ataupun ke si blog kita dan kemudian dia ngeklik iklannya. Nah, tapi hal tersebut biasanya jarang terjadi dan agak cukup sulit terjadi kalau misalkan si orang tersebut emang sengaja pengen ngeklik iklan. Makanya di sini kalian itu perlu wajib aktifin satu iklan pop under yang kayak gini. Ini wajib ya. Kenapa pop under ini wajib? Karena pop under ini adalah iklan yang dimana ketika ada orang yang masuk ke landing page kita atau ke blog kita yang kayak gini, ketika dia ngeklik di sini nih, misalkan ngeklik One Piece atau ngeklik di halaman mana aja nih ya, misalkan ngeklik di sini, ini si klik pertamanya akan otomatis membawa si orang tersebut ke halaman iklan yang tersembunyi di dalam blog kita yang ada di sini. Nah, tuh ya. Jadi ketika dia ngeklik pertama dan ngeklik kedua, ini dia akan langsung dibawa ke iklan lagi. Baru dia bisa ngeklik gitu ya, teman-teman. Jadi di sini dengan adanya iklan pop under, sebelum si orang tersebut bisa nonton One Piece tersebut yang pengen dia tuju, di sini si iklan pop under ini akan mengarahkan si pengunjung tersebut ke halaman iklan yang tersembunyi di sini secara otomatis. Itu di klik pertama dan di klik kedua. Baru nanti di klik ketiga dia bisa ngeklik film yang dia ingin tonton. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini simpelnya dengan mengaktifkan pop under, di sini secara nggak langsung kalian udah bisa mendapatkan traffic iklan ataupun pendapatan dari iklan secara otomatis ketika ada pengunjung yang masuk ke artikel kalian untuk menonton film One Piece. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan traffic ataupun pengunjung ke dalam blog kita? Nah, just info buat kalian ya, karena di sini tema blog yang kita bikin itu adalah tema free streaming, ini cukup banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa
bisa mendapatkan traffic. Salah satunya adalah dengan cara join ke grup-grup Facebook pecinta anime misalkan, atau pecinta film, yang dimana nanti di situ kita tinggal bikin aja share si linknya, link episode One Piece terbaru, Luffy udah open gear 5 misalkan, kasih linknya. Nah otomatis ketika kita udah share, otomatis pecinta One Piece kan pasti penasaran tuh, dan langsung ngeklik artikelnya, dan langsung dibawa ke landing page yang kayak gini, dan langsung ngeklik si filmnya. Nah dan yang dimana ketika dia pertama kali ngeklik film itu pasti akan langsung dibawa ke tampilan halaman iklan dulu, dan itu udah langsung otomatis jadi pemasukan buat kalian gitu teman-teman. Dan kalau bisa untuk filmnya ini kalian koleksinya diperbanyak, kalau bisa jangan hanya One Piece, misalkan film-film terbaru seperti film Marvel dan lain-lainnya, ini kalian bisa taruh di sini linknya gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk cara ini tuh bisa dibilang cukup efektif. Bahkan untuk blog gua yang kategori sosial dan politik ya, yang nggak rame begini, ini aja bisa dapetin penghasilan seperti yang kalian lihat sampai $7,8 atau sekitar Rp100.000, yang dimana di sini ini bahkan gua nggak nge-share link ya, ini gua cuma biarin aja si blognya, nggak gua urus bahkan untuk blog yang ini, tapi kadang suka ada aja traffic yang masuk dan pendapatannya nggak kerasa ternyata jalan juga gitu, $7,8 atau sekitar 100.000 gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, nggak diurus aja bisa dapat duit, apalagi kalau misalkan kalian ngurus gitu, aktif ngembangin blog kalian dan juga nge-share si blog kalian, maka pendapatan yang kalian dapat juga tentunya bisa jadi semakin gede gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih caranya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini kalian beralasan lagi, waduh gua nggak bisa nih, kok pendapatan gua masih kecil, kok gua masih kayak gini, dan kok gua masih dan sebagainya. Wah, kalau misalkan masih ada yang bilang kayak gitu, ini sih terlalu sih ya. Gua nggak tahu ini antara ini orang pemalas atau emang udah dari sananya doyan duit instan kayak main judi dan sebagainya gitu. Nah gua nggak tahu lagi, speechless deh gua pokoknya kalau misalkan udah dikasih tahu cara yang kayak gini tapi masih tetap nggak bisa juga. Nah gua nggak tahu ya, kalau misalkan masih kayak gitu, itu kayaknya ada yang salah sama diri lu dan lu perlu perbaikin, entah itu dari cara etos kerja lu dan cara pola pikir lu ngelihat peluang gitu, itu mesti diperbaiki menurut gua gitu ya teman-teman. Karena jujurly seperti yang kalian lihat, untuk yang kayak gini ini peluangnya menurut gua peluang yang cukup oke, dan ini masih belum banyak dibahas sama kebanyakan YouTuber, dan ini gua bagiin semuanya gratis buat kalian, dan kalian tinggal olah aja dengan kreativitas kalian masing-masing dan juga tentunya dengan usaha kalian masing-masing gitu ya. Dan balik lagi, besar kecilnya pendapatan yang kalian dapat ini sangat tergantung dari seberapa besar usaha dan juga kreativitas yang kalian keluarkan gitu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi hampir lupa, untuk yang bertanya-tanya nih, untuk cara nerima pembayaran dari si Adstera ini caranya gimana bang? Nah jadi untuk cara nerima pembayarannya, di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom payment yang ada di sini. Ini kalian tinggal klik, terus abis itu nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ya, di sini si Adstera ini dia nih akan ngebayar pendapatan kita ini setiap 2 kali dalam sebulan, antara di tanggal 1 sama 2 di awal bulan dan juga di pertengahan bulan antara 16 sampai tanggal 17, yang dimana ini akan langsung otomatis dibayar kalau misalkan si saldo kita ini udah mencapai saldo minimal $100 atau sekitar 1.500.000 gitu ya teman-teman. Nah dan pastikan sebelum si saldo kalian ini mencapai saldo sebesar $100, di sini kalian udah selesai menyeting metode pembayaran kalian dulu, supaya nantinya ketika si saldo kalian udah mencapai batas minimal penarikan sebesar $100, si saldonya tersebut nggak ngendap di sini ya, jadi bisa langsung dikirimkan ke akun yang udah kalian daftarin. Nah untuk cara setting metode pembayarannya, di sini kalian tinggal klik aja tombol profil yang ada di sini, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk mengisi data rekening kalian, kayak misalkan kalian ini nanti nariknya atau dibayarnya ini pengen pakai metode apa, mau pakai PayPal, Webmoney, rekening bank, atau pakai metode kripto. Nah kebetulan di sini untuk gua aktifinnya atau daftarinnya ini pakai metode Tether atau USDT di jaringan Tron. Dan perlu kalian ingat, ini ketika kalian udah setting metode pembayaran ini nanti nggak bisa dirubah lagi ya. Jadi di sini kalian mesti tentukan dan pastikan dulu dengan seksama ini nantinya kalian pengen menggunakan metode pembayarannya pakai apa gitu. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, ketika kalian udah selesai men-setting ini nggak akan bisa dirubah lagi gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!